Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan hayati dengan ekosistem hujan tropisnya. Terdapat lebih dari 8 juta hektar hutan yang berada di provinsi ini dan rumah bagi lebih dari 15.000 spesies tumbuhan dan 2.000 spesies hewan. Terdapat spesies-spesies yang kini berada dalam status kritis dan harus dilindungi seperti orangutan, bekantan, owa, maupun burung rangkong. Orangutan, bekantan, dan rangkong sudah menjadi spesies-spesies payung yang sering dilakukan penelitian. Namun, bagaimana dengan spesies ini? Nama saya Haris Dionsyah Pandai Putra. Saya adalah lulusan jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Dan saat ini, saya sedang menempuh studi lanjut di IPB University. Saya adalah koordinator proyek ini, dibantu oleh Muhammad Jakaria sebagai manajer proyek, dan juga Ahmad Ribut dan Aldo Rizky Pratama sebagai tim peneliti utama. Kegiatan yang kami lakukan yaitu pencarian Lantonotus bonensis dilakukan di 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Lantonotus bonensis adalah hewan yang berasal dari kelas reptil, ordo Squamata, dan satu-satunya spesies yang berasal dari famili Lantonotidae. Menurut IUCN, populasi spesies ini sedang menurun dan masuk dalam status konservasi endanger atau terancam. Spesies ini diperkirakan tersebar dari Sarawak, Malaysia, hingga ke barat laut Kalimantan. Temuan YAP pada tahun 2012, PEVMER pada tahun 2013, dan LANYAR pada tahun 2017 menunjukkan data yang terbatas, karena spesies ini ditemukan secara tidak sengaja dan hanya satu individu saja yang ditemukan. Hal yang menarik dari biawak ini adalah adanya perdagangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Informasi yang diperoleh YAP pada tahun 2012 ditemukan bahwa terdapat pengepul atau pengumpul dari biawak ini yang kemudian dijual ke pembeli. ARIDA pada tahun 2018 mencatat ada 17 ekor biawak yang diperoleh dari hasil penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui cara mendapatkan biawak tersebut sehingga memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh peneliti saat melakukan survei. Lantonotus bonensis adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Permen LHK nomor 106 tentang perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Yang menjadi pertanyaan saat kami melakukan pencarian spesies ini adalah: 1. Bagaimana karakteristik habitat Lantonotus bonensis? 2. Bagaimana metode pencariannya? Dan 3. Adakah hubungannya dengan kebudayaan suku Dayak Kalimantan? Sebenarnya, pencarian Lantonotus bonensis telah lama kami lakukan. Namun dengan keterbatasan dana dan tertutupnya informasi, maka spesies ini susah kami temukan. Bahkan untuk mendapatkan informasi pun sangat sulit. Kami memulai survei awal di Desa Nyiin, Kecamatan Jedek.
Survei tersebut dilakukan berdasarkan jurnal dari Yip dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang menemukan Lantanotus bonensis di sekitaran Kecamatan Jelimpo, dan berdasarkan informasi spesies ini ditemukan di Desa Limau. Namun, lokasi pertama yang kami telusuri adalah Desa Nyiin. Dan ternyata, nama Desa Limau adalah Dusun Merimo yang berada di Desa Nyiin. Kami menemukan sedikit keanehan di sini. Akan tetapi, pencarian harus tetap kami lakukan. Kami melakukan pencarian di Desa Nyiin selama beberapa hari. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah menggunakan metode pencarian langsung dan metode perangkap atau trap. Selamat sore, salam sejahtera semua. Hari ini tanggal 18 Mei 2023 kita kembali melakukan survei di Riam Angan Tembawang, di mana kami mengindikasikan bahwa lokasi ini terdapat Lantanotus bonensis. Yang kami mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat yang tinggal di sekitar dusun Angan Tembawang seperti itu. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa di lokasi ini memang mungkin belum strategis untuk mendapatkan spesies tersebut, tapi kami akan berusaha untuk mencari lokasi lain yang memiliki potensi yang lebih besar untuk mendapatkan Lantanotus bonensis malam ini. Kami juga akan melakukan survei malam dengan tim, kemudian kami membawa perangkap untuk mencoba menggunakan perangkap mencari Lantanotus tersebut. Kemudian kita menggunakan umpan ikan dan udang seperti itu. Metode pencarian langsung dilakukan dengan menyusuri tempat yang diduga sebagai habitat suatu jenis untuk menemukan jenis yang diinginkan dan mencatat populasinya. Ada beberapa informasi sepertinya Lantanotus ini sudah diketahui oleh masyarakat dan ini disebut sebagai papa ya. Papa orang ini. Jadi tadi kami harapkan dengan adanya pengetahuan masyarakat di sini berarti kita sudah semakin dekat dengan keberadaan Lantanotus. Harapannya di sini bisa ketemu. Sedangkan perangkap didasarkan pada cara masyarakat mendapatkan Lantanotus bonensis. Informasi ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan. Berdasarkan informasi dari beberapa masyarakat tadi, untuk habitat Lantanotusnya banyak ditemukan sungai-sungai yang ada di gladi air. Banyak ditemukan Lantanotus ini di dekat sungai-sungai yang berasal Lantanotus. Perangkap dipasang di wilayah yang sama untuk metode pencarian langsung. Saat wawancara di Desa Nyiin, kami mencoba perangkap dengan bubu. Pemasangan trap untuk Lantanotus bonensis. Kita menggunakan umpan, udang dari krustase dan ikan. Memilih dua opsi ini karena menyesuaikan beberapa literatur yang kami baca bahwa spesies ini menyukai makanan seperti ikan dan udang tadi. Dan kemudian kami memilih habitat yang di dekat sungai, memiliki sedikit rasa, kemudian berpasir putih, dan di hulu sedikit memiliki batu-batu, cocok untuk menjadi lokasi penyimpanan perangkap di habitat Lantanotus bonensis. Walaupun kita sudah menyesuaikan karakteristik habitatnya yang berada sesuai literatur, tapi selama survei yang kami lakukan, beberapa kali kami turun di tahun yang berbeda, tetap tidak menemukan jenis tersebut, sehingga ini menjadi masih misteri apakah habitatnya di
kita sungai kecil yang berbatu seperti itu. Malam nih. Sayangnya di desa Nyiin kami belum menemukan biawak ini. Pertanyaan pun muncul di kepala kami. Apakah lokasi pencarian kami salah? Atau metode pencarian kami yang kurang tepat? Bang Dadi ada komentar untuk malam ini? Apakah kita berhasil atau tidak menambahkan hewan ini di sini? Ya, nggak tahu juga. Jadi kami masih mencari di Desa Limau. Ya, kemarin sudah mencari di sungai kecil, tetapi agak berbeda habitatnya dari habitat di sini. Di sini memang didominasi oleh sungai yang lebih jernih, juga tutupan yang mungkin lebih rapat dari kemarin, serta di sungainya banyak didominasi oleh batu-batuan. Kami pun melanjutkan pencarian ke desa Angan Tembawang Tati, berdasarkan hasil survei awal yang telah kami lakukan. ketika kami memasuki desa Angan Tembawang, kami melihat ada kondisi yang berbeda dengan di desa Nyiin. Kami meminta izin penelitian dengan Kepala Desa Angan Tembawang, yaitu Bapak Stefanus. Lalu kami diarahkan untuk berkenalan dengan Pak Sudarno selaku Kepala Dusun Angan Tembawang dan Pak Joni selaku Sekretaris Desa. Mereka berdua bersedia membantu kami sebagai pendamping di lapangan untuk melanjutkan pencarian Lantanotus purnensis. Kami dapat 12 ekor. 12 ekor ya Pak? 12 ekor. Nah, kemudian malam selanjutnya selisih seminggu kami mendapatkan 16 ekor. 16 ekor. Nah, maka saya yakin bahwa jenis habitat ini mesti belum punah di sini, masih ada karena satu wadah atau tempatnya tidak dirusaki. Tidak dirusak. Ya. Selain kami dapat satu, ini keempat. Di tempat keempat ini pernah kami dapat di situ ada 8 ekor. 8 ekor. Nah, hari keduanya 1 minggu selisih kemudian kami dapat 4 ekor. Maka saya yakin bahwa habitat ini mesti tetap masih ada di sini. Lokasi pencarian berada di hutan lindung Gunung Sangu. Perjalanan pendakian dilakukan selama 4 jam dan kami kemudian istirahat di salah satu pos pendakian. Melakukan pemasangan trap untuk mencoba menemukan biawak Kalimantan. Mungkin Bapak bisa membantu bagaimana perangkapnya. Kami menargetkan melakukan pencarian selama 7 hari di Gunung Sangu.
Pencarian pun berlanjut hingga kami berada di wilayah yang secara administratif berada di Desa Pawis Hilir. Perjalanan dilanjutkan dengan target kami selanjutnya adalah hulu air terjun Riam Angan. Apa lu bang dong kau? Oke. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Hari ini pada tanggal 26 Agustus tahun 2023. Kita hari ini perjalanan menuju Bukit Sangau, di mana tim akan berpindah ke titik 2 untuk melakukan observasi kembali target spesies yang akan kita cari bersama tim. Yohan, ada komentar nggak? Menurut saya kami yang mendekati titik terang untuk menemukan spesiesnya. Harapan kami di titik kedua kami bisa menemukannya. Terima kasih. Amat, gimana Mat perjalanan kemarin, pengalamannya? Perjalanan kemarin lumayan, trek cukup terjal untuk kami yang nggak biasa ke hutan. Dan hasil pencarian selama 2 malam masih belum ada tanda-tanda, mungkin ada 1 tanda, cuman malam tadi masih belum berhasil, masih gagal dia. Dari Aldo gimana loh? Semoga dikasih rezeki untuk berjumpa. Oke, Bapak ada komentar Pak? Bapak tidak ada komentar. Mantap. Oke, salam. Kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Saat itu dalam benak kami, apa metodologi yang kurang tepat kami lakukan, dan kami merasa pasrah. Baiklah, saat ini hari ketiga kami melakukan pengamatan. Saat ini kami berada di hutan lindung Sangau, dan ini kami sudah berada di titik 2 untuk biasanya. Dan di sini kami menemukan anggrek tanah, belum tahu jenisnya apa, nanti akan kami identifikasi. Beberapa hari berlalu, pada malam ketiga pencarian, ketika itu waktu menunjukkan pukul 12 lewat dini hari. Berada di hutan lindung Sangau, belum menemukan titik terangnya walaupun habitatnya seperti apa yang dikatakan di artikel dunia. Jadi saya di sini masih berusaha dari semuanya. Malam itu juga sama dengan malam-malam sebelumnya, kami belum berhasil menemukan keberadaan Lantonotus di lokasi pencarian. Sempat kebingungan dan hopeless, kenapa kami masih belum berhasil menemukan titik lokasinya. Dan kami juga bertanya-tanya apakah ada kesalahan ataupun ketidaktepatan yang kami lakukan di tahapan awal pencarian Lantonotus. Seperti biasa, Pak Sudarno mencoba mengecek kembali umpan yang telah dipasang. Tiba-tiba Pak Sudarno berteriak, Siapa? Selamat malam kawan.
Alhamdulillah pada hari ketiga akhirnya setelah malam-malam kami cari untuk pertama kalinya kami melihat Lanthonotus bonensis di alam setelah pencarian yang cukup panjang. Jadi untuk lanjut sendiri kami temukan di ketinggian sekitar 400 meter dan juga di dekat sungai yang kecil dekat bebatuan. Jadi cara kami mendapatkannya, kami beri trap dengan ikan, umpan dengan ikan, dan saat ditemukannya oleh Pak Kadus, jadi saat itu dia sedang menarik ikannya bersama kepiting. Jadi ini penemuan pertama di alam. Benar-benar Untuk tim Indonesia. di Indonesia. Jadi teman-teman, ini bisa jadi salah satu Center tonggak namanya. awal untuk riset-riset berikutnya, sehingga keberhasilan dari kami ini semoga harapannya bisa diteruskan dalam. Mantap. Akhirnya doa dan semua harapan kita dikabulkan sama Allah. Mantap. Akhirnya kami menemukannya. Halo, selamat pagi teman-teman Agustus. Tanggal 27 Agustus tahun 2023. Kita hari ini dan tim ya Pak, kita berhasil menemukan spesies target kita, Lanthonotus bonensis, menemukan habitatnya, kemudian menemukan informasi ekologi yang memang kita cari selama ini bertahun-tahun. Kita tim semua sangat bersyukur, sangat bergembira hari ini. Semoga dengan penemuan ini kita bisa sukses untuk melakukan upaya-upaya yang lebih baik dalam menjaga ya Pak apa yang menjadi sumber daya alam yang kita miliki ya bersama. Semoga hewan ini tetap lestari dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar habitat dari satwa ini menjadi sejahtera juga. Semoga demikian. Untuk keberhasilan teman-teman tim semuanya hari ini kita sangat bersyukur. Semoga kedepannya kita selalu sukses dan sehat selalu. Dari sekian scene berhari-hari kami berusaha mencari spesies ini, Lanthonotus bonensis, dan juga pada malam hari ini sebenarnya kami cukup pasrah bahwa belum ada tanda-tanda. Cuman ada teriakan yang sangat histeris dari Pak Kadus kita dari Angan Tanjau, yaitu bahwa kita berhasil teman-teman. Jadi satu ekor ini sangat berharga bagi kami dan bagi Indonesia. Ini adalah catatan pertama orang Indonesia menemukan Lanthonotus langsung di alam. Pagi semuanya. Terima kasih telah mengikuti kami dari sekian banyak tag video yang mungkin membosankan, karena sebelumnya itu tidak ada harapan. Dari muka kami pun terpancar seperti ada keraguan bakalan menemukan spesies ini. Tapi hari ini, pagi ini kita berhasil membuktikan bahwa spesies ini masih ada, dan wajib bagi kita seluruh masyarakat ataupun mahasiswa Indonesia yang konsen terhadap herpetologi untuk melestarikannya. Ya. Jadi harapannya dengan menemukan ini menjadi tonggak informasi dan pengetahuan untuk Lanthonotus. Jadi untuk informasi awal bahwa di mana habitatnya, bagaimana kersik dan bagaimana cara menangkapnya bisa menjadi informasi pengetahuan awal bagi kawan-kawan yang ingin meneliti ini. Ya, jadi terima kasih kepada tim semua dan juga kepada Bapak Kadis telah menemani kami. Jadi ini adalah salah satu penemuan terbesar untuk satwa herpet, dunia herpet di Indonesia. Terima kasih semuanya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan susah payah saya mengantarkan tim-tim mahasiswa ke hutan untuk mencari Biawak tempat biawak Kalimantan. Puji Tuhan bahwa pada malam hari ini doa mereka terkabul. Menurut mereka ini mustahil, tapi menurut Bapak ini tidak mustahil karena barang di sini memang ada. Cuman dapatnya kapan dan bagaimana caranya, seperti apa tempatnya, hanya itu. Puji Tuhan. Lanthonotus ditemukan di gedangan air yang airnya tidak dalam. Bisa
bisa dikatakan sebagai substrat pasir yang tergenang oleh air. Vegetasi di sekitar genangan air adalah tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae dan Arecaceae. Umpan yang kami gunakan adalah kepala ikan yang telah dipotong di genangan air tersebut, yaitu genangan air di dekat batu besar. Ternyata 30 menit kemudian biawak ini memakan umpan ikan dan kami menangkapnya. Ini merupakan penemuan terbesar bagi herpetologis di Kalimantan Barat, bahkan mungkin di Indonesia sekali. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami dan bagi kita semua. Pencarian tidak hanya berhenti di Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Kami mencari spesies ini di kecamatan lain seperti Kecamatan Air Besar, tepatnya di Desa Bentiang, Madomang, dan di Kecamatan Noyan, Desa Idas. Tapi di kedua desa ini kami tidak menemukan sama sekali Lantonotus bonensis. Suku Dayak merupakan suku yang memiliki hubungan yang erat dan mendalam dengan alam. Kehidupan mereka terjalin erat dengan ritme hutan, sungai, dan tanah. Alam bukan hanya sumber daya, tetapi juga rumah, leluhur, dan sumber spiritualitas. Rangkong merupakan hewan yang memiliki makna simbolik tersendiri dengan suku Dayak. Lalu bagaimana dengan Lantonotus bornensis yang kami temukan di Desa Angan Tembawang, yang masyarakatnya kebanyakan suku Dayak? Apakah ada keterkaitannya dengan budaya saat? Secara sains, hewan ini susah ditemukan. Pencarian Lantonotus bonensis bukan hanya inventarisasi berdasarkan ilmu biologi saja, tetapi spesies ini sangat berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya masyarakat. Masyarakat Desa Angan Tembawang mengenal hewan ini dengan sebutan papa. Secara budaya, papa sebenarnya tidak memiliki nilai budaya bagi masyarakat Angan Tembawang terhadap satwa ini. Papa dianggap sebagai kadal biasa yang ditemukan di dalam hutan. Tapi secara ekonomi, papa memiliki nilai. Lantonotus bonensis atau disebut papa pada awalnya tidak memiliki nilai jual bagi masyarakat di Desa Angan Tembawang. Pada tahun 2017, ada beberapa orang dari luar negeri datang mencari Lantonotus bonensis dan menjanjikan uang bagi mereka yang menemukan satu ekor Lantonotus bonensis yang dihargai sebesar Rp1.500.000. Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi di pasaran, ada beberapa orang menjadikan papa ini sebagai penghasilan utama mereka, sehingga bisa membeli kendaraan dan membangun rumah. Dengan ini, kami sebagai masyarakat betul-betul ingin pemerintah menjaga dan menerapkan undang-undang yang sudah ada untuk negara. Harapan kami untuk adik-adik para mahasiswa berkelanjutan untuk mengenai undang-undang tersebut. Harapan kami sebagai masyarakat agar biawak tanpa telinga ini betul dilindungi. Itu harapan kami sebagai masyarakat, agar tidak ada istilahnya jual beli di antara binatang-binatang tersebut, karena binatang-binatang tersebut sudah dilindungi oleh negara, dan maunya kami tidak ada lagi kata impor atau ekspor binatang-binatang yang dilindungi tersebut. Pada tahun 2017 sampai 2019, pekerjaan pemburu untuk mencari Lantonotus bonensis menjadi pekerjaan yang utama karena harga jual hewan ini sangat tinggi. Setelah harga jual Lantonotus bornensis turun pada tahun 2020, aktivitas perburuan Lantonotus bornensis menurun
dan perburuan Lantanotus bonensis hanya menjadi pekerjaan yang dilakukan ketika ada permintaan dari pembeli. Para masyarakat desa yang menjadikan pemburu pekerjaan utamanya kini perlahan-lahan kembali pada berbagai macam pekerjaan sebagai mata pencarian utama mereka, yaitu petani padi, petani ladang dengan berbagai jenis sayurannya, petani kelapa sawit, perangkat desa, dan bahkan sampai pengelola wisata Riam Angan, yaitu air terjun yang ada di desa Angan Tembawang. Pencarian Lantanotus bonensis ini adalah pengalaman luar biasa bagi kami. Lantanotus bonensis atau papa ini merupakan warisan bagi kita yang tinggal di sini, dan itu tugas kita bersama dalam menjaga kelestariannya di alam. Bagi kami ini merupakan langkah awal untuk menggali informasi terkait data Lantanotus bonensis. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah selesai penelitian dari Institut Pertanian Bogor yang sudah datang di desa kami, yaitu Desa Angan Tembawang, Kecamatan Jenepo, Kabupaten Landak, yang sudah meneliti tentang hewan atau biawak tanpa telinga yang kami sebut papa. Jadi harapan saya selaku kepala desa kepada pemerintah yang punya kepastian atau pemerintah yang membidangi tentang perlindungan satwa ini agar membuat aturan yang semestinya, sehingga kami tahu bahwa barang ini atau binatang atau satwa ini dilindungi oleh negara. Oleh karena itu kepada pihak terkait agar bisa memberi pemikiran kepada kami sebagai warga masyarakat di desa kami, dan masyarakat kami bisa diberi pemahaman atau edukasi sehingga kedepannya binatang ini atau papa ini atau biawak yang tanpa telinga bisa berkembang biak di alam kami yang asri, yang belum tersentuh oleh apapun. Oleh karena itu saya selaku kepala desa sangat menyambut baik kepada adik-adik mahasiswa dari IPB yang sudah bersedia meneliti di desa saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi, bahwa dimana pada pagi ini kami sudah menjelajahi Gua Kelelawar di tempat ini. Beginilah modelnya, gua ini akan kami jaga semaksimal mungkin. Dan juga baru kali ini dikunjung oleh mahasiswa untuk melihat keadaannya. Dan kami senang bahwa mereka udah untuk pertama kali ini datang ke sini. Terima kasih bagi yang berminat, silahkan datang ke sini. Terima kasih. Data yang kami dapatkan adalah karakteristik habitat dari spesies ini, sehingga saat ada kawan-kawan akademisi ingin meneliti tentang Lantanotus, mereka sudah mengetahui potensi habitat yang tepat untuk menjadi lokasi penelitian. Pencarian Lantanotus bonensis ini adalah pengalaman luar biasa. Kami merupakan langkah awal kita. Inilah langkah awal dari konservasi Lantanotus bonensis, dan kami harapkan kita akan terus membuka misteri dan pengetahuan spesies ini.